Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alpina, prodi THP, NIM STK 120020. Baiklah, di sini saya akan melaksanakan mid test biokimia dasar dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut. Jelaskan pengertian ilmu biokimia dan peranannya dalam kehidupan. Biokimia berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios yang hidup, dan kim adalah kimia, di mana biokimia menjembatani antara ilmu biologi dan ilmu kimia, di mana ilmu biologi adalah ilmu mempelajari tentang makhluk hidup, sedangkan ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Peranan biokimia dalam kehidupan yaitu mempelajari bagaimana jutaan molekul yang menyusun makhluk hidup saling berinteraksi dan melangsungkan proses kehidupan yang mampu makhluk hidup yang kompleks dan supramolekul dari molekul sederhana dan menyimpang serta menurunkan sifat-sifat genetik pada generasi selanjutnya. Jelaskan pengertian air dalam lingkup biologi. Air adalah substansi kimia dengan rumus H2O yang berfungsi sebagai medium transport elektrik dari reaksi enzimatik, di mana memiliki kemampuan penting untuk melarutkan zat lainnya dan mempunyai sifat untuk mengionisasi dan memiliki titik didih 100 derajat Celcius, polarit dan pelarut. Jelaskan pengertian metabolisme, katabolisme, dan anabolisme, dan berilah contohnya masing-masing. Metabolisme merupakan rangkaian proses kimia yang terjadi dalam sel-sel tubuh untuk mengubah zat gizi menjadi zat energi. Contoh dari metabolisme yaitu metabolisme karbohidrat, metabolisme protein, metabolisme lemak. Katabolisme yaitu penguraian zat kompleks menjadi zat yang lebih sederhana. Contohnya yaitu berkaitan dengan respirasi sel, dan contoh lainnya salah satunya pemecahan karbohidrat seperti umbi-umbian dan sejenisnya. Anabolisme yaitu pembentukan zat kompleks dari yang sederhana. Contohnya anabolisme fotosintesis yang terjadi pada tanaman. Jelaskan pengertian asam amino esensial, asam amino non esensial, asam amino polar alfifatik, asam amino polar netral, asam amino bermuatan negatif, asam amino bermuatan positif, asam amino non aromatik. Asam amino adalah monomer penyusun protein yang berupa senyawa dengan gugus karboksil dan gugus amina. Asam amino esensial yaitu asam amino yang tidak dibuat oleh tubuh sehingga kebutuhannya dipasok dari makanan. Asam amino non esensial yaitu asam amino yang diproduksi tubuh dan mencukupi kebutuhan walaupun tidak diperoleh dari makanan. Asam amino non polar alfifatik adalah asam amino yang mengandung rantai samping alfatik kelompok fungsional. Asam amino polar netral dalam kelompok memiliki fungsi polar. Asam amino bermuatan negatif yaitu asam gugus R baling bersifat hidrofolik. Asam amino bermuatan positif adalah hislin, argin, dan histin. Asam amino non aromatik adalah asam amino yang memiliki lingkar benzena. 5. Jelaskan pengertian protein dan struktur protein, yaitu primer, sekunder, tersier, dan kuarter. Protein adalah polimer alami dari asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida dan memiliki berat molekul lebih dari 10.000 Dalton. Struktur protein primer yaitu urutan linear asam amino dalam peptida atau protein. Sekunder merupakan struktur struktural dan merantai utama. Tersier adalah struktur tiga dimensi yang dibentuk dari struktur-struktur yang sekunder melipat bersama. Kuarter adalah merupakan gabungan dari satu atau lebih dari peptida yang beroperasi sebagai satu. Jelaskan klasifikasi enzim dalam 6 kelompok utama dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim dan jelaskan masing-masing faktor tersebut. Oksidoreduktase mengkatalisis reaksi reduksi oksidasi. Transferasa mengkatalisis reaksi transfer gugus. Hidrolasa mengkatalisis reaksi hidrolisis. Lisa pemutusan ikatan yang bukan hidrolitik dan ikatan lainnya. Isomerata perubahan susunan geometri pada suatu molekul. Ligasa mengkatalisis reaksi penggabungan dua molekul. 7. Jelaskan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan dan jelaskan tentang struktur serta fungsi organel-organel sel.
membran sel, dinding sel, nukleus, ribosom, retikulum, endoplasma, badan Golgi, lisosom, mitokondria, prokisma, dan vakula. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan yang paling utama ialah terletak pada dinding selnya. Pada sel tumbuhan memiliki dinding sel yang lebih keras dibandingkan dinding sel hewan. Struktur dan fungsi organel sel. Membran sel struktur tersusun dari fosfolipidilar dan memiliki bagian protein di sela-sela lipidnya. Fungsi pelindung cairan dan pertukaran zat dari dan luar sel. Dinding sel. Struktur umumnya tersusun dari selulosa, hemiselulosa, dan glikoprotein, dan struktur dinding sel tubuh bervariasi tiap spesiesnya. Fungsi menjaga dan melindungi struktur sel tumbuhan. Nukleus struktur dibatasi dua lapis membran inti dan terdapat pori-pori inti. Fungsi mengatur seluruh aktivitas seluler dan terjadi replikasi transkripsi DNA. Ribosom struktur penyusun berupa protein 5% dan RNA terdiri dari sumbu besar dari kecil. Fungsi retikulum, endoplasma struktur tersusun dari jaringan-jaringan kantong-kantong membran dalam sitoplasma terdapat reaksa halus. Fungsi RE kasar menjadi tempat pelipatan produk protein dihasilkan oleh ribosom. Badan Golgi struktur tersusun dari membran yang berupa lipatan kanton pipi dan berada dalam sitoplasma berhubungan langsung dengan retikulum endoplasma. Fungsi tempat bentuk kaliprogma proses protein pasca translasi. Lisosom struktur berupa gelembung dan dibentuk oleh retikulum endoplasma transfer ke bagian Golgi serta memiliki membran lipid bilayer. Si memecah makromolekul menjadi monomer-monomernya. Mitokondria struktur berbentuk granula memanjang dengan membran tipis berupa paliprotein. Fungsi menghasilkan energi berupa ATP. Piroksisom struktur organel berbentuk bulat tidak beraturan dan kasar yang dilapisi membran lipid bilayer. Fungsi menghilangkan hidrogen dari suatu molekul dan menghasilkan hidroproksida. Senstrotom struktur berada di daerah dekat nukleus dan biasanya merupakan pusat pengendali mikrotubula mengatur dalam pembelahan sel. Vakula struktur organel yang diselimuti membran tipis dan terdapat jenis yang itu vakula makanan dan kontraktil. Berfungsi memecahkan makromolekul tempat penyimpanan senyawa yang penting. 8. Berilah gambaran umum metabolisme protein dan jelaskan proses transaminase dan diaminasi. Jadi, protein dalam makanan mengalami proses pencernaan hingga akhirnya berbentuk asam amino yang asam amino akan dibawa melalui peredaran darah menuju ke hati mengalami proses metabolisme itu katabolisme asam amino yang terjadi melalui transaminasi dan mesi. Produknya nanti berupa dan akan kerangka karbon. Jika masih dibutuhkan asam amino digunakan untuk membentuk asam amino yang baru, namun jika tidak maka dikeluarkan dalam bentuk triamil melalui urin. Proses sementara kerangka karbonnya diperoleh masuk ke dalam siklus asam sitrat dan dapat dipergunakan untuk membentuk energi. Sekarang proses siklus urea. NH4+ yang akan dihasilkan pada diaminase akan diubah menjadi karbomoil fosfat dan mengikuti siklus urea hingga terbentuk urea yang siap dikeluarkan pada urin. Jelaskan tentang sintesis asam amino dan jelaskan tentang transkripsi dan translasi pada biosintesis protein. Sintesis asam amino. Jadi asam-asam amino selain diperoleh dari makanan terutama yang non esensial, bisa juga diperoleh dari jalur sintesis senyawa-senyawa antara baik itu glikolisis maupun siklus asam nitrat. Misalnya 3 fosfolgliserat berarti contoh dari senyawa antar glikolisis. Kemudian terdapat oksidasi berarti contoh dari senyawa antara siklus asam nitrat. Transkripsi adalah penyalinan molekul DNA menjadi RNA di mana produknya yaitu 3 jenis molekul RNA. Translasi adalah proses penerjemahan molekul RNA menjadi urutan asam amino yang menyusun protein.